Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam makmur, salam panen berlimpah sahabat Republik Petani. Alhamdulillah, bincang-bincang pertanian unggul kembali lagi bersama guru kita Bapak Komar. Malam hari ini melanjutkan kembali tema yang kemarin, yaitu terkait kultur teknik jarak tanam, khususnya jarak tanam jajar legowo di tanaman padi sahabat. Mari kita ikuti penjelasan dari Bapak Komar. Tajuk daun ini ya, luas area tajuk daun ini kalau kita gambar seperti ini para sahabat kita ya. Nah seperti ini, nah seperti ini. Oke, ini luas area yang ini dibandingkan dengan jumlah daun. Ini area dibandingkan dengan jumlah daun. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya gimana? Kalau ini para sahabat tani ya, kalau area ini ya, daun ini kita rontokkan, kemudian kita tata di sini, daun ini idealnya itu 3 kali lipat dari area ini. Oke, jadi kalau ini 2 gitu ya, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, kan gitu Pak Ustadz ya. Jadi idealnya itu ada di orbit ini, jadi di orbit ini. Kalau jumlah daunnya itu ada di orbit sedikit keluar sini. Jadi ini berbanding 1 berbanding 3. Ini 1 di, kalau rasionya namanya 1 dibanding dengan 3 gitu. Kalau misalkan daun ini para sahabat ya, seumpama ini contoh tanaman ya, simulasinya begitu, kita preteli ternyata melebihi ini gitu ya, melebihi ini gitu ya, 3 ya, 1 2 3 gitu, melebihi ini ternyata. Maka tidak efisien lagi tanaman kita gitu ya. Karena apa? Jumlah daun di area yang sempit ini akan jelas berhimpitan. Berhimpitan karena saking rapatnya daun itu para sahabat ya. Saking rapatnya daun sehingga berhimpitan. Kalau kita preteli, kita tata melebihi dari 3 kali ini tadi ya. 1 2 3 ini. Kemudian idealnya berapa? Idealnya ya ini antara ini 3 ini, antara kisaran 3 ini. Ini yang paling ideal. Jadi 1 2 3. Iya, meter ini dulu. Iya, 3 diameter ini ya. Jadi daun ini kita preteli. Kalau melebihi berarti daun ini berhimpitan. Nah, produksi dari hasil penyiraman sinar matahari tadi habis untuk merawat daun yang 45 kalau melebihi. Tapi kalau misalkan tepat jaraknya 1,3 ini, maka produksinya akan optimal. Itu akan optimal. Makanya di budidaya apapun, jarak tanam ini menjadi satu syarat penentu keberhasilan kita ya. Jadi salah satu syarat penentu. Jadi kalau misalkan ada dulur kadang tani kita, ya para sahabat ya, ternyata tanamnya diacak gitu ya, disawur ya, disebar dan sebagainya, maka sangat berat, pencapaian produksi optimal sangat berat. Kemudian kalau kita padi sekarang ya, ini kita hapus ya Pak Ustadz ya. Nah, kita padi ini memang sesuai dengan apa itu tajuk daun padi. Ini memang sekitar jarak 40, kemudian 40, Nah ini diharapkan daun ini tidak terjadi persaingan daun tadi. Kalau terjadi persaingan daun, maka rasionya lebih dari 1,3 tadi. Jadi daun ini akan maksimal jaraknya. Jadi ini tajuk daunnya, isi ya Pak ya. Daun.
Bajak daun dia akan maksimal terkena sinar matahari ya. Ini juga bajak daun. Bajak daun. Ini kalau jarak dalam 20 kali 40. Kemudian ini para sahabat tani sekalian, bisa juga kita menggunakan jarak tanam 1 meter kali 30 misalkan itu ya. Ini 10 bukan 1 meter ya, 10 kali 30. Ininya 10. Baris terus itu 30 baris terus ini. Terus ini terus nah ini 30 kali 10 jadi kali 10. Kalau ini kali 20 kali 10 sebenarnya juga. Oh, ya. Jadi ini hampir sebenarnya jarak tanam ini hampir seimbang. Tapi kalau ini betul Pak Ustadz, jarak tanamnya misalkan 20-40 mundurnya 10 gitu, maka populasinya akan ketemu 333.000 per hektar. Jadi rumpun per hektar ya. Nah kalau di ini ketemunya 300.000 per hektar. Jadi itu 300. Kalau ini 333 sih sama, sama 333 sama, ya sama nyur sewu sama 333 cuma kalau ini 20-40 ini 10 kali 30. Simulasinya kemudian jarak tanam tegel misalkan ya Pak ya. Nah jarak tanam tegel itu ini contohnya gini. Ini 20, ini kemudian 20. Jadi kalau dilihat di sini 20 kali 20. Maka ini ketemunya 250.000 populasi. Nah, ini jarak populasinya 250.000. Populasinya sudah rendah dibanding dengan yang tadi, Pak ya. Tapi 333. Kalau yang ini 250.000. Nah ini kalau rumpun populasinya rendah, pengaruh produksi juga. Di samping karena memang di luar ini adalah di samping itu karena persaingan daun tadi Pak Ustaz. Jadi ini kalau 20 semua ini rapet ini tanaman ini Pak. Iya. Rapet sekali. Nah itu para sahabat kalau jaraknya tanamnya terlalu rapet, maka tadi rasionya tidak 1:3. Leaf area index namanya ya, perbandingan antara area dan daunnya bisa ketemu 1:5 ini perbandingannya. Nah kalau 5-nya itu daun terlalu banyak, justru terjadi penurunan produksi. Ya toh? Nah kalau penurunan produksi ini berapa, maka rata-rata petani kita kalau menanam 20 kali 20 dia rata-rata maksimal sekitar 6 ton. Mentok. Iya. Berat banget untuk mencapai 7 ton itu berat. Oh berat. Berat. Kecuali kalau petani itu memberikan ekstra pupuk kimia yang luar biasa banyaknya. Nah kalau ini akan terjadi diforsir dengan pupuk supaya produksinya tinggi, maka petani tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Bener produksinya naik, tapi keuntungannya semakin menurun. Namanya ini kalau kurvanya begini Pak. Ini puncak produksi gitu ya. Ini produksi dan biaya. Nah ini akan terjadi bener produksi tinggi, tapi biayanya mencapai puncak juga. Maka keuntungannya ini akan semakin berkurang. Makanya ini dinamakan hukum kenaikan semakin berkurang tadi, namanya the law of diminishing return. Iya, jadi benar produksinya meningkat, tapi keuntungan petaninya menurun, bahkan bisa habis keuntungannya karena untuk meningkatkan produksi dipacu dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Tapi daunnya tidak dimaksimalkan tadi kan gitu Pak. Sehingga
petani bisa menggunakan pupuk kimia 1 ton misalkan ya. Biayanya meningkat tahu aja nih, tapi keuntungannya akan turun ya, keuntungannya akan turun. Jadi namanya kenaikan hasil, tetapi keuntungannya semakin berkurang, habis ya. Itu namanya bolak-balik apa namanya itu, tutup lubang gali lubang. Nah, yang jadi problem di lapangan ini petani ini rata-rata dia kalau sistem tanam bergaul ini yang di tandurnya turun ya, yang masih orang Iya. tanamnya. Iya, tenaga tanamnya. Tenaga tanamnya yang rata-rata petani ini kayaknya sungkan atau keberatan untuk membuat pola tanam bergaul. Iya, jadi memang tenaga terampil kita masih terjadi kendala ya Pak Ustadz. Iya. Banyak cara sih. Kalau di Jawa itu biasanya menggunakan apa ya namanya, ini loh Pak Ustadz, cing. Pakai oh pakai ini apa namanya, Ajit. ajir ya. Nah ini dipakai. Jadi ini digeret mundur. Bisa menggunakan ini, nanti kita ngalami langsung ya kemarin, tapi tidak mengamati efisiensi tenaga kerja. Biasanya ini taruh di pinggir sih, taruh di pinggir 20, kemudian 40, 20, 40 lagi sini ya, 40 dah. Ini 40 lagi, kemudian 20 lagi. Biasanya seperti ini. Cara apa 2,5 meter apa ya namanya pring untuk bambu untuk ini untuk ngatur itu. Atau bisa juga kalau tenaga kerjanya kita misalkan nggak terampil lagi ya, masa sudah sepuh gitu ya. Kemarin kita menggunakan tetap jarak tanam 20-20 gitu. Nah, 20-20 tetap karena orang tua ya yang kita tanam misalnya membutuhkan tenaga kerja gitu, terutama di perkotaan ini. Seperti ini. Maka biar aja tanam gini, cuma yang ini kita hilangkan, ini kita coret. Ini kita coret, kita pindah mana ke sini. Nambah tenaga sih memang. Nambah. Kemudian ini lagi tewanam, ini yang kita coret. Nah, ini kita coret, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini ya Pak. Nah seperti ini. Jadi memang kita jabuti lagi yang memang nggak kita butuhkan, jabuti lagi ini. Sedikit mahal, tetapi sedikit mahal biaya tanamnya Pak Ustadz, tapi ada harapan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Termasuk penggunaan benih misalkan ya. Kemarin kenapa kita 48? Ada petani itu gini, waduh saya sudah nyetok 32 gitu ya. Nah punten ya, 32 itu paling 1 hektar butuh 40 kilo Pak. Kali 70 paling 80. Iya 40 gitu kali 8 720-an ya. 720 ribu. Mendingan itu yang kita hilangkan daripada kita meneruskan tanam. Nanti biaya kita tanam dan perawatan itu sampai 10 sampai 15 juta Per hektar ya? per hektar ya. Lumayan besar. Jadi mendingan kita mengorbankan yang 700 ribu daripada mengorbankan yang 10 sampai 15 juta ya. Nah, ada lagi pertanyaan ini Bunda. Ini kan arah bergaul ini ini menghadapnya ke utara selatan atau barat timur. Ya. Ini yang paling bagus mana? Yang paling sebenarnya kita di Katulistiwa ya. Katulistiwa itu yang baik sebenarnya yang baik itu mengikuti kemiringan tanah. Oh kemiringan tanah. Kemiringan tanah. Tapi kalau tanah kita landai, enggak terlalu kayak rata gitu ya, kayak di dataran rendah. Memang yang bagus sih kalau bisa diharapkan ke barat ke timur. Oh berarti barat timur ini. Barat timur ya. Utara selatan ya? Bukan utara selatan. Barat timur sini. Ya tapi kalau
ternyata tanahnya miring, kita mengikuti kemiringan tanah. Oh, oke. Mengikuti kemiringan tanah karena memang di Katulistiwa ini penyinaran hampir dipastikan merata. Oh, gitu ya. Dipastikan merata penyinaran ya. Dan jarak tanam ini para sahabat sekalian ya, ini mengurangi tadi persaingan daun. Daun yang bertumpuk-tumpuk bisa dikurangi. Kemudian penyinaran sinar matahari juga lebih merata, jadi hampir setiap daun terkena sinar matahari ya. Kemudian angin juga pengaruh. Angin ini kalau sirkulasi udaranya sehat, tanamannya juga sehat. Ya, Kalau nggak sehat dia nggak bisa tumbuh normal. iya. Makanya kalau ada di hutan belantara gitu ya, yang menang itu yang kena matahari. Iya. Yang di bawahnya dia nggak akan bisa normal. Bisa normal. Nggak bisa normal karena persaingan pencahayaan. Oke. Angin juga sama, angin kalau nggak kena angin tanaman itu nggak sehat. Nggak sehat ya. Betul. Karena nggak ada ini apa ya aliran penguapan nggak ada. Air itu kan kapilaritas ya, Iya, mengalir terus dari ujung menguap kemudian diambil dari bawah, sirkulasinya seperti itu. Jadi jarak tanam yang baik itu para sahabat petani adalah menekan kompetisi yang tidak sehat, Iya. menekan persaingan yang tidak sehat. Maka persaingan Tidak sehat. Terus secara populasi juga ternyata sudah dihitung-hitung lebih banyak yang pakai legowo. Iya. Legowo. Sorry ya, ini saya hapus ya. Iya. Jadi kalau Jarwo, ya Jarwo. Jajah legowo. Jajah legowo ini 330. Kemudian 1 kali 30 itu sama 333.000. Tapi kalau yang jarak tanam tegel 20 kali 20 itu ketemunya 250.000 populasi per hektar. Oke. Ini jadi ini dari angka ini aja pengaruh. Oke. Belum juga para sahabat petani persaingan tadi ya. Persaingan cahaya ya kan. Kemudian persaingan angin. Kemudian persaingan akar. Jadi perakaran juga, nutrisi di bawah terjadi persaingan yang tidak sehat. Belum secara biaya produksi juga lebih rendah lagi. Iya, biayanya ini lebih rendah sih. Kalau sudah terampil rendah banget loh. Rendah banget ya. Jadi kalau di Jawa Timur ini rata-rata saya borongan Pak, borongan per hektar itu. Kalau anunya sekitar 1,8 juta per hektar ya. Oke, baik sahabat. Ini penjelasan tadi terkait dengan bencana legowo banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Jadi, walaupun memang di tahap-tahap awal kita merubah proses dari tegel ke legowo ini agak berat, terutama di orang-orang tanamnya atau tenaga tanamnya. Nah ini kita bisa merubah sahabat. Dari kalkulasi ini aja udah kelihatan jauh perbandingannya. Jauh. Selisihnya 80.000 populasi. Iya, hampir 30%. Hampir 30%. Jadi kalau satu rumpun itu kira-kira itu rumpun berapa setengah kilo? Satu rumpun itu sekitar 16 tanaman sih. 16 sampai 20 tanaman. Bisa menghasilkan berapa? Pernah di itu kalau satu rumpun bisa 333 ya, sekitar 1 kilo bisa 1/3 on gitu udah luar biasa. Sudah luar biasa. Jadi bisa 1 kilo per meter. Nah ini sudah luar biasa. 1 kilo per meter. Tapi jadi kalau 1 kilo per meter berarti per rumpun itu ketemunya 0,3 kilo. 0,3 on ya? 3 on. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kita merawatnya baik ya, jarak tanam baik, pupuk kandang baik, bisa lebih nih 3 on per rumpunnya. Artinya kan yang ini 0,3 on ini kalau kali 330 udah 10 ton nih. Iya, sudah 10 ton. 10 ton. Per meter. Per itu per rumpun. Tapi kalau per meter diupayakan bisa 1 kilo. Bisa 1 kilo berarti 10 ton minimal ya. Minimal 10 ton. Karena 10.000 dikali 1 kilo.
Tapi kenapa kalau di lapangan gitu ya, misalkan 1 hektar kok tidak sampai 10 ton. Nah, itu karena pengaruh dari konversi dari pematang. Ya. Oh iya. Kalau semakin pematang kita semakin banyak. Dan petaan-petaan kita semakin banyak pematang, maka pemotongannya juga semakin banyak. Iya. Semakin banyak. Jadi makanya di ubinan statistik itu bisa dikurangi nilai. Misalkan kita ketemunya 2,5 meter persegi itu ya, kita ketemu misalkan 7 kilo. Itu kalau kita hitung produksi real bisa kita kurangi. Supaya karena ada konversi dari penghitungan dari pematang. Pematang. Baik sahabat, ini terkait dengan Dodi Legowo, saya kira sahabat Republik Petani udah cukup jelas ya. Kita menyampaikan ini sampai ada taruhannya di sini dari tujuan, manfaat, dan ternyata kalkulasi secara hitung-hitungan matematiknya aja udah kelihatan. Iya. Nah, kita bagi sahabat-sahabat Republik Petani yang belum tanam bisa gunakan sistem Dodi Legowo atau Jarwo ini, minimal ada perubahan lah nanti dari sisi pendapatan, Pendapatan, kedepannya. Oke sahabat, ini ada beberapa, kita lanjut pertanyaan Guru Ndai. Oke, siap Bapak. Ya, ini ada beberapa yang tanya. Ini ada yang tanya terkait benih ini Guru Ndai. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, semuanya. Dari Ibu Nunung. Nah, Ibu Nunung nggak tahu di mana itu. Ini minta dijelaskan kelemahan dan kelebihan varietas bibit padi VR46. Oh iya, terima kasih Bu Nunung ya. VR46 ini kelebihannya satu, umurnya genja. Ya, umur genja itu artinya lebih cepat panen. Kalau standar ukuran kita kan di rilis pemerintah itu padi Inpari 432 atau 48 umurnya sekitar, sebenarnya dirang itu standar ukuran padi kita ya. Jadi sekitar 125 hari setelah sebar. Itu ya, setelah sebar. Tapi kalau petani kita itu Gunung ya rata-rata menghitungnya setelah tanam. Setelah tanam, iya. Jadi ketemunya 95 hari. 95 hari. Nah, kalau VR46 ini Bu Nunung, ini umurnya sekitar 80 hari panen ya. Atau kalau dihitung dari kecambah itu sekitar 110, 105, 110 Bu Nunung ya, seperti itu. Kelebihan pertama di umur, kemudian yang kedua kelebihan VR46 itu di produksi Pak. Ya, ternyata kemarin uji multi lokasi kita ini kemarin rata-rata saya di atas 48 semua ternyata. Di atas 48. Kemudian yang ketiga tidak ada gangguan di kresek bakteri, tidak ada gangguan di wereng juga. Ya, jadi kalau kita menanam padi insya Allah lebih aman lah. Nah, untuk musim tanam ini banyak demoplot kita ya, ada di Kemamang, Penganten Pak Ustaz. Kemudian di Kapas juga ada banyak beberapa titik kita, termasuk di Powates, beberapa titik ya. Powates ini Bojonegoro semua Gunung ya yang kita coba. Kemarin kita trial di dekat Lamongan ternyata bagus, sehingga kita coba kembangkan uji multi lokasi. Dan saya harapkan Bu Nunung bisa mencoba semua varietas. Tapi kalau Bu Nunung misalkan ingin kira-kira padi ini yang paling rawan kan di bakteri kresek, rawan di situ. Kalau misalkan Bu Nunung belum tahu deskripsinya, bisa melihat deskripsi padi gitu, bisa dilihat. Nah, kalau di situ misalkan ada hewan daun bakteri biotik ya, atau petogen type 434, berarti dia sudah aman, agak tinggi lah ya dibanding dengan 32, maksudnya itu. Jadi standar kita di 32 Pak. 32 ya. Kalau Ciherang sudah di bawah standar sih Pak Ustaz. Iya, udah nggak layak lagi. Nggak layak lagi. Ya. Baik, mudah-mudahan Bu Nunung informasi dari Guru Ndai kita Pak Komal jelas ya terkait dengan VR46. Ini ada satu lagi dari Subang nih. Waduh. Muhammad Yusuf, Bapak Muhammad. Assalamualaikum, salam lumpur dari Subang. Salam Bapak. Tanya padi untuk tanam musim hujan supaya tidak lupa benih apa namanya. Oh iya. Kalau di Mas Yusuf di Subang ya, kalau misalkan
lahan areanya itu di lahan terasering gitu. Kalau di daerah terasering itu memang dikhawatirkan anginnya tinggi, maka boleh menanam dengan varietas-varietas yang 1 meter ke bawah, Pak. Itu betul. Pak Ustadz, ya. Itu contoh varietas apa? Ya, yang kita tahu sih yang PR46 ini pendek banget ya. Oh. Kayak 64 Sunggal itu Iya, pendek ya. Tetapi kalau daerah genangan air, misalkan di bantaran Bengawan Solo ya, atau daerah-daerah yang rawan banjir, Rawan banjir. nah, ini bisa menanam varietas yang ketinggiannya 1 meter lebih. Oh. Supaya apa? Supaya pada saat ada genangan air tinggi, tanaman ini tetap aman. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, supaya padi ini tahan rebah, panjenengan bisa mengaplikasikan extra fooding namanya silikat. Oke. Silikat, kemudian ditambah dengan super K. Jadi super kalium dicampur dengan pupuk hayati ya, di mix semalam, kemudian besok baru semprot. Nah, spraynya atau semprotnya bisa 5 kali. Bisa bersamaan dengan misalkan lekani, beveria, bisa panjenengan campur dengan lekani, beveria untuk apa, mencegah bereng. Jadi itu untuk mengendalikan populasi. Ya. Mudah-mudahan Pak Yusuf ini jawaban dari Pak Omar Puas ya. puas ya terkait dengan izin tanam ini yang tidak rebah apa. Oke, baik sahabat, ini karena waktu dua yang sudah harus memisahkan kita. Kira nanti kita lanjut di bincang-bincang petani dulu ya, minggu depan lagi. Kalau saya kira tanggal udah jelas semua. Sudah jelas. Terima kasih Bu Runda sudah. Terima kasih. Kita mungkin ada pesan-pesan terakhir buat sahabat Republik Oh ya. Indonesia. Para sahabat tani kita, bahwa hidup itu tidak bisa lepas dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah membantu kita supaya hidup kita lebih layak. Oleh karena itu saya berharap para sahabat tani kita selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Meskipun pertanian ini sebenarnya teknologinya sederhana banget, ya sederhana banget. Belum teknologi yang apa ya, yang lagi generasi Z, yang generasi 6, 5,5 yang sekarang ya. Itu, tapi meskipun sederhana, tapi kalau kita tidak mengikuti, maka pendapatan kita atau kehidupan kita akan tetap tidak berubah. Kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang layak. Saya kira itu. Jadi salam kita, ikutilah perkembangan teknologi dan inovasi dan selalu kontak dengan kita. Maksudnya. Siap-siap. Okay. Oke, mungkin nanti bagi sahabat-sahabat petani yang ada pertanyaan terkait apapun boleh disampaikan di kolom komentar ya. Nanti pas pada saat kita bincang-bincang lagi dengan guruna kita bisa jawab di sini. Oke. Mungkin itu dulu. Itu dulu. Insya Allah minggu depan para sahabat tani kita berbicara efisiensi usaha tani. Jadi ada cara-cara usaha tani yang harusnya kita tekan biayanya supaya namanya efisiensi. Supaya kita meskipun ditekan dikurangi biayanya, tetapi produksi kita tetap tinggi. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam makmur, dan salam panen berlimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.